Selamat datang, Mystikus Channel. Rumi bergetar ketika Syams membawanya ke jalan. Dia menyaksikan kakinya telah menjadi milik seseorang. Seseorang yang pikirannya tidak kacau, seseorang yang yakin akan arah langkahnya. Ada dua orang berjalan bergandengan tangan dengan Darwis ubanan itu. Ada orang yang cemas akan reputasi, kesehatan, dan kehidupannya. Perubahan yang sontak tiba-tiba meninggalkan madrasah, jubah keprofesorannya, bertahun-tahun belajar dan mendapatkan bimbingan yang baik dari syekhnya, dengan mukjizat yang dilakukan Darwis telah membuatnya mabuk. Hilang sudah kehormatan, sikap, dan keseimbangannya. Dia ingin di antara kerumunan yang mengikuti itu ada yang menanyainya, mengapa tiba-tiba dia mau melepaskan segalanya. Dia tidak punya apa-apa lagi kecuali iman dan kehidupannya. Dan, keduanya pun kini telah dia serahkan kepada orang asing itu. Tapi Syams bukanlah orang asing. Rumi sekarang ingat bahwa sebelumnya dia pernah memegang tangannya di pasar Damaskus. Waktu itu, dia berjuang untuk melepaskan dirinya. Kini dia telah siap berada dalam genggaman erat tangannya. Dia tidak mengerti mengapa, hanya tiba-tiba saja dia menjadi tidak peduli. Karena orang lain yang mendiami Rumi telah terbakar, jalan-jalan pun terbakar, juga rumah, jubah, maupun sandalnya. Api telah jatuh dari langit, setiap langkah api. Sesuatu telah terjadi padanya. Sesuatu yang agung dan mulia sekali sehingga rasa ragu pun terbakar dalam nyala apinya. Tidak ada yang dapat menghentikan langkah kakinya. Kalaupun yang di sampingnya itu ternyata setan yang akan menuntun langkahnya menuju ke mulut neraka, Rumi ikut saja melangkah terus, sambil senantiasa memuja Allah. Hatinya menyanyi, karena hatinya tahu kemana perjalanannya itu. Mereka berjalan ke samudera, sambil bergandengan tangan, membakar jalan-jalan ke puncak gunung dan lembah ngarai. Rumi sekarang melihat bahwa seluruh ilmu yang ia pelajari, seluruh keteraturan hidup atau kedisiplinannya, semua riadohnya membawanya pada saat ini saat dia duduk di tepi jurang dan melihat ke bawah pada batu-batu kehancuran dirinya. Dia telah mengetahui kejatuhannya, walau pengetahuan itu tersembunyi dalam dirinya. Ada kengerian dan kegilaan dalam pandangan yang secepat kilat dari tepi jurang, tapi pada bagian lain darinya merasakan hembusan angin dari bawah, sehingga menyejukkan wajahnya dan membelai-belai rambutnya. Sekarang untuk pertama kalinya dia berani melongo ke dalam tebing itu. Rumi menoleh untuk melihat orang-orang yang mengikutinya. Dia melihat ketidaksukaan dan kegeraman orang-orang yang menanggapi panggilan samudera. Mereka telah membangun rumah mereka sedemikian tersembunyi dan aman. Jendelanya menghadap ke lembah. Rumah-rumah dari kayu dan tanah, rumah-rumah batu, istana-istana, masjid-masjid, dan madrasah-madrasah. Tembok-temboknya yang tebal cukup kuat menahan angin, menghentikan aliran udara, menangkal gemuruh ombak yang menghempas bebatuan di bawah sana. Telinga Rumi dipekakan oleh suara gemuruh ombak ataupun lidah-lidah api, dia tidak dapat mengatakannya secara persis. Burhan telah membawanya ke tebing jurang ini. Dan kini, Syams mengajaknya menempuh langkah berikutnya. Langkah itu merupakan satu-satunya langkah yang dapat ia lakukan, langkah yang dapat membawanya pada langkah kedua, atau langkah seumur hidup. Dia tidak mungkin bisa meninggalkan tanah yang telah ia padatkan sendiri bagi dirinya sendiri. Dia dapat tinggal di mana dia berada, sebagai orang yang berprestasi, ataupun orang yang dihormati dan dicintai. Dia dapat membangun rumahnya di antara yang lain, ataupun duduk di jendela yang terbuka seraya memandang burung camar yang menuki ke laut menyambar ikan. Melangkah maju hampir pasti berarti kematian atau kegilaan. Itu juga berarti membanting setir atas tujuan belajarnya dan posisinya serta miliknya yang sangat berharga. Seluruh hidupnya tidak ada artinya lagi, lebur dalam satu saat ini, yakni saat seluruh makhluk menunggu takdirnya. Saya tidak bisa terus, serunya, tapi kata-katanya itu menjadi parau, sehingga nyaris tak terdengar. Kakinya, sekujur tubuhnya bergerak ke tepi jurang. Hatinya menangis minta dilepaskan. Rumi memperhatikan dirinya, tubuhnya sudah tidak lagi di bawah kontrol dirinya. Ada tangan yang menyentuh bagian tengah punggungnya dan dia pun merasakan alunan gelombang kebahagiaan yang dahsyat berada di samping orang yang memegangnya. Bahkan sebelum melihat, Rumi tahu bahwa dia telah berlalu. Dia jatuh. Tidak ada lagi kata yang terucap kala Syams menutup pintu kamar yang ada di belakang mereka. Sudah 60 hari sebelum akhirnya pintu itu dibuka lagi. Segala sesuatu mengalami perubahan. Di mana ada keteraturan dan rutinitas, di situ terjadi penemuan, waktu demi waktu.
Segala yang telah dipelajari tak ada gunanya lagi. Segala ingatan menjadi sirna. Segala macam teori menjadi olok-olokan semata. Tidak ada lagi kemajuan, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi waktu. Segala sesuatunya adalah kini dan di sini. Kedatanganku telah menghancurkanmu, kata Syams ketika pintu kamar ditutup, juga menghancurkan segala hambatan pemikiran dan keyakinanmu. Kamu akan mati di dalam tanganku dan hanya dengan demikian kamu akan hidup. Rumi belum pernah mengalami yang seperti itu. Bahkan dalam tafakur, doa, dan zikirnya pada Allah pun belum pernah dirasakan kemabukan yang demikian rupa. Kini kepedihan telah berubah menjadi kebahagiaan dan kebahagiaan menjadi penderitaan. Rumi telah terbakar dan muncul wujud baru, makhluk tanpa nama, tanpa wajah di balik cahaya yang mempesona. Berulang-ulang dia menghempaskan dirinya kepada Syams, memakukan dirinya pada cinta orang lain. Segala sesuatunya masa lalu, masa kini, maupun masa depannya telah dikorbankannya. Tidak ada lagi sudut ruang yang tersembunyi. Semuanya telah diungkap. Yang Maha Kuasa telah menyelami kolam pemikiran Rumi yang tenang dan membuahkan keajaiban demi keajaiban. Selama 60 hari 2 bulan penuh Syams dan Rumi mengasingkan diri. Kedua, cermin saling memandang, pantulannya tidak terbatas, masing-masing merupakan selubung yang tersingkap dari wajah yang esa. Para santri Rumi bagaikan kawanan tak bergembala. Syaikh mereka sering nyepi menyendiri di dalam kamarnya untuk tafakur, tapi setelah seminggu, 2 minggu, dia tidak muncul lagi, matanya tak lagi ramah, langkahnya tak menentu. Dan, sekarang tak ada lagi jawaban atas ketukan pintu mereka, tidak ada lagi suara dari dalam selain alunan seruling bambu, yang menyerukan asma Allah. Makanan yang mereka sediakan di dekat jendela kamarnya yang tertutup tidak disentuh selama 6 dari 7 hari. Kedua orang itu tahu betul bagaimana berpuasa. Kelaparan yang bisa membunuh orang normal tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tapi apabila waktu mereka berdua telah mencapai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, maka para santrinya pun menjadi semakin prihatin. Suatu hari Hatun tak mampu lagi menahan pertemuan tertutup mereka itu. Dengan dalih mengambil toples kue, dia memata-matai kedua orang yang ada di dalam kamar itu, mengintip mereka yang ada di dalam kamar yang remang-remang melalui celah pintu. Kebahagiaannya bisa melihat suaminya terganggu saat melihat Rumi berlutut di lantai dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Syams. Pengemis berjubah compang-camping itu telah merebut tempatnya, dan Hatun merasa dadanya tergoncang oleh rasa cemburunya. Tidak ada kata yang terucap di antara mereka. Dan, Hatun mengira mereka itu tertidur. Waktu pun berlalu dan Hatun melihat tembok di balik mereka terbuka bak sebuah pintu. Wanita lemah itu menahan jeritnya saat menyaksikan yang keluar dari tembok itu adalah sosok-sosok terselubung yang semuanya ada 6. Ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Bahkan kalaupun ada kata-kata yang ditemukan, hukum ilahi mencegahnya untuk terucap, dan kemudian bibir Rumi pun terjahit agar tidak mengungkapkan rahasia yang telah membuka pikirannya itu kepada Syams selama 60 hari. Pandangan yang sekilas itu hanya diungkapkan kepada Hatun untuk disampaikan kepada dunia. Allah menyelamatkan dirimu, bisik Hatun, saat keajaiban itu melingkungi kedua orang itu. Masing-masing di antara ke-6 sosok itu membungkuk di hadapan Rumi, dan salah satunya meletakkan karangan bunga di hadapannya. Hatun memegang erat kusen pintu agar dirinya jangan sampai pingsan. Dia tahu suaminya telah jauh di luar jangkauannya, dan dengan melihat ke-6 sosok hantu itu, dia semakin sadar bahwa dirinya telah kehilangan suaminya selamanya. Meskipun ia tahu pandangan ini bukan untuk matanya, dia tidak bisa melepaskan diri dari celah pintu itu. Dia berdiri kaku seolah-olah membeku sampai muadzin mengumandangkan panggilan sholat maghrib dan dia melihat Rumi mengangkat kepalanya. Dia memberi isyarat agar Syams mengimami sholat mereka, tapi orang tua itu menolak. Di tengah kehadiran sosok-sosok ajaib ini, dia membungkukkan diri pada ke-6 sosok itu. Tidak patutlah bagi orang yang begitu rendah seperti saya ini untuk mengimami. Rumi, kamulah yang harus mengimami sholat ini. 8 sosok, di mana yang sosok jasmaninya lebih substansial daripada sosok rohaninya, bersujud menghadap Mekah. Suara suaminya merdu melantunkan iomah, dan yang lain menjawabnya. Setelah sholat selesai, figur-figur itu bangkit dan seolah satu persatu membungkuk pertama kepada Syams lalu kepada Rumi, dan kemudian mereka pergi kembali searah dengan saat mereka datang, yaitu melalui tembok yang bagi mereka tak ubahnya sebuah gerbang yang terbuka lebar. Hatun terkesiap, seolah baru sadar dari pengalaman terancenya, sampai-sampai tanpa sengaja ia seperti mengetuk pintu karena sabuk korsetnya membentur pintu. Hatun melihat suaminya menoleh ke arahnya, dan dia pun segera menjauhi celah pintu itu. Dia menata gaunnya dan memantas rambutnya sedemikian rupa seakan-akan sedang bersiap diri untuk menemui tamu penting. "Aku bawakan makanan untukmu," katanya,
dengan suara ditenang-tenangkan agar tidak tampak gugup. Dia meletakkan nampan kuningan itu di lantai, seperti biasanya, tapi hampir saja terbalik ketika dia melihat sesuatu yang muncul dari bawah pintu, yaitu setangkai bunga. Dia membungkuk perlahan untuk memungut tangkai bunga itu dan mengamatinya. Dia menunggu, sambil berharap barangkali ada kata yang terucap, tapi pintu tertutup rapat, dan tak ada suara dari dalam. Sambil memegangi bunga, Hatun setengah berlari menuju ke kamarnya, tanpa menghiraukan tatapan heran para hadamnya, ia pun lalu menutup pintunya. Dan mengamat-amati karangan bunga yang tidak biasa itu, seraya bertanya-tanya bunga apa yang bisa berkembang di tengah musim dingin seperti sekarang ini. Daun-daun bunga itu warnanya sangat menakjubkan dan berkilauan bila ditimpa cahaya. Bentuk daunnya yang hijau tua itu seperti mata orang timur. Dia menghirup bau harumnya, dan mengusap wajahnya dengan daunnya yang lembut seperti sutera, seraya membayangkannya sebagai ujung-ujung jari suaminya. Rasa penasarannya mendorongnya untuk mengutus seorang hadamnya untuk pergi ke pasar bunga dan bertanya kepada siapapun apakah mereka pernah melihat bunga seperti itu. Hadamnya itu baru kembali menjelang malam. Tak seorang pun di antara penduduk Konya yang pernah melihat bunga seperti itu, hadam itu melapor. Para penjual bunga sangat tertarik dan menanyakan di mana kamu mendapatkannya. Apalagi di tengah musim dingin seperti sekarang ini. Saya bertanya di mana-mana, bahkan sampai di daerah orang asing. Ada seorang pedagang rempah-rempah dari India yang mengaku bahwa dia tahu tentang bunga itu. Bunga itu tumbuh di negerinya, katanya, di mana matahari bersinar sepanjang tahun. Hadam itu menyerahkan kembali karangan bunga itu pada tuan putrinya, dengan tatapan mata yang bertanya-tanya. Setiap orang ingin tahu bagaimana kamu mendapatkan keajaiban ini. Aku pun demikian, gumam Hatun. Dengan demikian Allah telah mengungkapkan misteri dari 18.000 dunia melalui istri Jalaluddin Rumi. Dan, 60 hari pun berlalu. Pintu kamar dibuka, dan kedua orang itu muncul di subuh buta. Putra Rumi yang tertua, Sultan Walad, yang pertama melihat mereka. Dia lari menernui ayahnya, tapi begitu melihat orang asing berbaju hitam itu dia mundur. Jangan takut, kata Syams kepada anak muda itu. Matahari sedang terbit. Ciumlah tangannya. Sultan Walad berlutut untuk mencium tangan ayahnya, lalu Rumi berkata, matahari berada di posisi puncaknya. Ciumlah tangannya. Anak muda itu ragu-ragu tapi kemudian mencium tangan Syams. Berita bahwa Rumi telah meninggalkan kamarnya tersebar dengan cepat. Dan, sekelompok besar orang berkumpul di luar madrasah. Ketika mereka melihat wajah kurus cekung syaikh mereka tercinta, orang-orang itu pun terkejut. Ketika masuk ke dalam kamar dia itu seorang pemuda. Namun sekarang lihatlah, langkahnya gontai, suaranya tak karuan dan lemah. Tapi ketika mereka melihat matanya, mereka melihat seorang yang menyala kehidupannya, dan mereka pun takzim dengan apa yang mereka lihat. Rumi sudah tak punya kehendak lagi. Dia telah menjadi alat bagi siapapun yang ingin menggunakannya. Penduduk kota ingin agar imam mereka kembali. Mereka merindukan pengajaran dan wacana serta bimbingan yang diberikannya. Dan, tatkala Rumi bersiap-siap menuju ke madrasah, Syams melarangnya. Aku tak akan makan manisnya halwa lagi dengan lembu dan keledai. Biarlah mereka makan jerami dan pucuk-pucuk lobakonya sudah penuh dengan guru, namun hanya ada seorang Rumi. Maka, Rumi pun tinggal bersama mereka dengan setengah hati. Mulai sekarang dan seterusnya kedua orang itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Kapanpun Rumi tampak berjalan-jalan, dia selalu bersama Syams, yang digandeng tangannya seperti orang buta yang harus dituntun jalannya. Ketika para santri mengunjungi kamarnya, banyak di antara mereka terkejut. Di manakah kata-kata manis syaikh mereka? Mengapa hanya ada keheningan saja? Mengapa air mata bercucuran meskipun tiada kata yang terucap, tiada tindakan apapun? Beberapa orang meninggalkannya, seraya menggeleng-gelengkan kepala, sementara yang lain menghayati keheningan sebagai suara Allah, lalu sujud di depan Syams, orang yang telah membawa Rumi ke makom yang agung ini. Santri terdekat Rumi, Husam, meminta Syams untuk memberi wacana tasawuf. Namun, ketika diminta, Syams bagaikan orang tuli, yang tengah terayun-ayun dari satu sisi ke sisi lain dalam irama yang hening. Sewaktu persembahan ataupun makanan diletakkan di hadapannya, dia bagaikan orang buta, yang sedang melihat-lihat alam semesta ini sebagai jalinan kegelapan dan unsur-unsurnya. Ketika para santri Rumi yang lebih berani nekat duduk bersama dengan kedua orang itu, mereka hendak mengamati selama berapa jam Syams memperhatikan dengan penuh konsentrasi beberapa objek sepele, seperti bulu, keliman jubahnya, dan pantulan sinar matahari di lantai. Dia tampaknya sanggup mendengarkan kata-kata yang tak terucapkan,
sebagai teriakan dari orang-orang yang tak terlihat bagi mereka yang masih menyertai Syams dan Rumi itu. Syams bagaikan orang yang hilang, yang berada di luar jangkauan orang-orang normal, sebuah prahara tersendiri, seorang yang tiba-tiba marah dan menggemuruh perasaannya. Walaupun dia jarang memperhatikan orang selain Rumi, kedatangan para tamu ke kamarnya tidak dapat dibendung. Suatu hari seorang kaya yang menjadi penyantun madrasah berkunjung. Dan, Syams marah sekali di depan orang yang duduk di situ. Dia berbicara kasar, kata-kata yang tak karuan menyembur bagaikan bisa ular. Tangannya gemetar, seolah hanya dengan daya kehendak yang sangat kuat tangan itu dapat diurungkan niatnya untuk menampar orang yang terkejut itu. Rumi segera menyuruh saudagar itu keluar dari ruangan itu lalu menenangkan kembali sahabatnya yang panik, dan menyejukkannya dengan kata-kata dan pelukan sambil membelai-belai seperti seorang ibu terhadap anaknya yang cengeng. Syams Al-Tair tak pernah menghabiskan banyak waktunya di satu tempat. Dia bagaikan Raja Wali yang telah mencengkeram pergelangan tangan raja apa perlunya bagi dia untuk terbang lebih jauh lagi. Minggu demi minggu berlalu, dan bulan demi bulan pun berganti, namun pendudukannya tetap tidak mendengar suara syekhnya di madrasah. Permohonan demi permohonan telah disampaikan kepada Rumi tapi dia tidak mempedulikannya. Husa memintanya untuk mencari keseimbangan dalam kehidupannya, tapi apa yang masih bisa diharapkan untuk menyeimbangkan orang seperti Syams? Sultan pun telah datang untuk duduk bersama kedua orang itu, tapi dia hanya dibiarkan dalam keheningan, dan merasa malu terhadap jubahnya yang mewah. Kedua orang ini adalah para raja dunia batin, kata Sultan kepada rakyatnya. Aku tidak punya wewenang di sini. Mereka yang memiliki pengetahuan atas hal-hal yang seperti itu dapat melihat warna-warni Syams yang terpantul dalam syaikh mereka. Syaikh mereka yang mulia telah diambil dari cahaya pergaulan manusia dan dimasukkan ke tempat gelap yang didiami orang asing itu. Mata yang mulia telah melihat hal-hal yang belum pernah disaksikan oleh siapapun, dan tanda atas pengetahuan akan hal-hal itu terbentang di sepanjang alisnya. Rumi telah berubah. Orang yang mereka lihat sekarang telah menjadi lebih dalam, lebih luas, lebih cemerlang, dan lebih kental. Keheningan dari dalam bibirnya adalah musik yang sangat indah. Kerling matanya mampu membuat orang pingsan. Dan, begitulah Syams Tabriz, seorang darwis yang tak berbekal apapun kecuali sebuah seruling bambu, telah merampok kekayaan dari sebuah kerajaan. Nantikan kisah Maulana Jalaluddin Rumi selanjutnya dalam Rumi Series di Mystikus Channel. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.